Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22, Kamu Ratunya Malam Ini. Sira membalikan tubuhnya. Kini wanita yang sebentar lagi menanggalkan gelarnya sebagai seorang gadis itu duduk menghadap sang ibu. Tapi ternyata tanpa Sira duga, mata ibunya sudah terlihat berkaca-kaca saat ini. Ibu, lirih Sira yang kemudian berdiri dari duduknya dan memilih berpindah duduk di samping sang ibu. Wanita tangguh yang begitu sangat berarti untuknya. Wanita yang selama ini menjalankan dua peran sekaligus untuk Sira. Sebagai ibu juga sebagai ayah, wanita yang jasanya tak mungkin dapat dibalas oleh Sira sampai kapanpun dan dengan apapun. Melihat sang putri yang sudah ada di dekatnya membuat Ibu Lena langsung menarik tubuh Sira ke dalam pelukan hangatnya. Putri ibu sangat cantik, putri ibu juga sudah sangat besar. Lirih Ibu Lena yang masih memeluk tubuh Sira. Untung saja semua make up yang dipakai adalah waterproof, jika tidak, maka sudah dapat dipastikan wajah mereka yang tadinya terlihat sangat cantik akan berubah menjadi menyeramkan karena lelehan riasan. Jadilah istri yang bisa melayani suami ya nak. Turuti semua kata-kata suamimu selama berada di jalan yang tak menyimpang. Jadilah rumah untuk suami pulang, jadilah sandaran ternyaman untuknya. Nasihat Ibu Lena begitu melerai pelukannya. Iya Bu. Sahut Sira, maaf jika selama ini Sira sudah banyak bikin salah sama ibu. Maaf kalau Sira sudah banyak membuat ibu kecewa dan maaf belum bisa membahagiakan ibu. Ucap Sira dengan air mata yang meleleh di pipinya. Kamu ini ngomong apa? Bagi ibu kamu adalah putri yang sempurna. Sahut Ibu Lena. Sudah nangisnya, nanti mata kamu jadi bengkak. Maaf di hari bahagiamu ibu malah membuat kamu sedih. Kata Ibu Lena dengan mengusap pelan jejak air mata Sira. Ibu juga jangan nangis lagi. Kata Sira dengan melakukan hal yang sama seperti yang ibunya lakukan padanya. Pembicaraan kedua wanita beda generasi itu terhenti, kala mendengar pintu kamar yang telah diketuk dari luar. Biar ibu yang buka pintunya, kata Ibu Lena dengan suara yang masih serak. Assalamualaikum Bu, sapa orang yang berada di luar begitu pintu dibuka. Waalaikumsalam, ayo masuk. Kalian berdua pasti mau ketemu sama Sira kan? Kata Ibu Lena. Hehehe, iya Bu. Sahut Ami. Ya dia orang yang baru saja datang adalah Ami dan juga Beni. Sebagai seorang sahabat, Sira memang meminta kedua orang itu untuk datang dari pagi. Bahkan Sira pun memberikan mereka seragam untuk keluarga besar. Mengingat Sira dan ibunya sama sekali tak memiliki keluarga yang lain. Sira, Zayeng, seru Ami begitu masuk dan melihat Sira yang masih duduk di tepi ranjang. Ami langsung saja memeluk tubuh Sira ketika jarak mereka berdua sudah dekat. Ra, jangan lupain kami ya nanti kalau kamu sudah jadi istrinya bos.
Celetuk Ami yang membuat dirinya langsung mendapatkan pukulan di lengannya dari Sira. Mana ada seperti itu, kamu ini, kata Sira. Gimana rasanya mau merit, apalagi sama seorang tuan muda? Tanya Ami. Ini aku serius loh nanyanya. Sambungannya lagi. Gimana ya Mi? Bingung mau jelasinnya, jawab Sira. Lah kok gitu? Protes Ami. Ya habisnya tuh rasanya nano, sahut wanita dengan balutan kebaya putih nan mewah itu. Selamat Yara, akhirnya sebentar lagi bakal jadi istri orang, ucap Benny sambil mengulurkan tangannya. Terima kasih ya Ben, terus kalian kapan? Kata Sira begitu menyambut uluran tangan Benny. Lagi proses Ra, kata Ami. Sudah on the way nyusul Ra, doakan saja ya, kata Benny. Tentu saja, aku selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian berdua, kata Sira dengan tulus. Kami pun akan selalu mendoakan kebahagiaanmu dan rumah tangga kalian Ra, balas Ami. Begitulah eratnya persahabatan mereka bertiga yang bahkan sudah seperti layaknya sebuah keluarga. Maaf Nona Muda sudah ditunggu di tempat acara, kata salah seorang wanita yang baru saja datang ke kamar Sira. Acaranya sudah mulai ya? Tanya Sira. Iya Nona Muda, jawabnya. Sira pun menghembuskan nafasnya berkali-kali guna menenangkan degup jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba dirinya menjadi gugup seketika. Davin dan rombongan memang sudah datang sejak tadi. Mereka pun sudah melakukan beberapa rangkaian acara. Sira dipanggil ke tempat acara, karena acara puncak akan segera dilakukan, yaitu acara ijab kabul. Davin yang berada di tempat acara begitu merasa sangat gugup dan gelisah. Bulir-bulir bening menetes dari keningnya sehingga harus membuat pemuda itu menyekanya beberapa kali. Melihat sang putra tak tenang, membuat Mama Dinar berjalan untuk menghampirinya. Mau kemana, Ma? Tanya Papa Diki saat melihat istri tercintanya bangun dari duduk. Mau ke Davin, Pa, jawab Mama Dinar. Tengok putramu, terlihat sekali jika gugup, sambungnya. Papa Diki pun menuruti apa yang dikatakan sang istri. Beliau bisa melihat jika putra bungsunya menggerak-gerakkan kakinya berulang kali karena gugup. Ya sudah sana, tenangkan putra kita, nanti bisa dia salah lagi ngucapin kalimat akad saking groginya. Kata Papa Diki yang diangguki oleh Mama Dinar. Mama Dinar yang saat ini mengenakan pakaian setelah kebaya berjalan dengan anggunnya. Umur wanita itu sama sekali tak mengurangi kadar kecantikannya. Dengan pelan Mama Dinar menyentuh pundak kanan Davin dari belakang. Sehingga Davin pun sontak langsung menoleh. Ma. Lirih Davin. Apa-apa sayang, kamu terlihat gelisah? Tanya Mama Dinar dengan lembut. Aku gugup banget, Ma. Jawab Davin sejujur-jujurnya.
Kamu harus tenang jika tidak mau salah mengucapkan kalimat akad nanti. Kata Mama Dinar. Coba tarik napas yang dalam dari hidung dan hembuskan perlahan menggunakan mulut. Mama Dinar pun akhirnya memberikan saran pada sang putra. Davin pun mengikuti instruksi dari sang mama dan melakukannya beberapa kali. Bagaimana? Tanya Mama Dinar. Masih Ma, tapi sudah sedikit lebih baik. Jawab Davin. Dav, panggil Damar yang datang menghampiri Davin bersama Tias juga Riko. Mereka yang melihat Mama Dinar berusaha menenangkan Davin pun ikut bergabung. Agar putra kedua keluarga Ardiansyah itu tak terlalu nervous. Santai bos, jangan gugup gitu. Kata Riko, kalau kamu gugup, nanti salah loh ngucapin kalimat ijab kabulnya. Kata Damar, cek kakak dulu juga gitu. Kata Davin yang langsung membuat Damar kicep. Dulu pemuda itu tak jauh dari seperti yang Davin rasakan saat ini. Bayangin aja kalau setelah ini bisa belah duren Dav. Celetuk Tias yang memang kalau ngomong kadang suka ceplas-ceplos. Sehingga membuat kedua pria sekaligus Mama Dinar tersenyum, kecuali Davin yang masih saja terlihat tegang. Suara sang MC acara membuat Davin dan yang lainnya langsung menoleh. Semua pandangan mata tiba-tiba tertuju pada satu titik. Di mana sang mempelai wanita yang baru saja masuk bersama sang ibu dan Ami di sebelah kanan dan kirinya. Sedangkan Benny berjalan di belakang ketiga wanita cantik itu. Kedip Dav, gak kalau bakal ngilang. Bisik Damar tepat di telinga Davin saat adiknya itu begitu terpesona dengan kecantikan calon istrinya. Sira memang terlihat begitu cantik dan anggun dengan kebaya modern warna putih. Yang membalut tubuh rampingnya, riasan yang begitu natural, membuat kecantikannya semakin terpancar. Sira yang notabene adalah tipe wanita yang jarang sekali berias, bahkan bisa dibilang tak pernah. Kecuali hanya menggunakan bedak bayi serta pelembab bibir, membuatnya begitu berbeda saat ini. Jelas sekali begitu terlihat sangat cantik atau bisa dibilang manglingi kalau bahasa Jawa. Awas iler netes bos, kata Riko yang langsung membuat Davin menatap tajam padanya. Santai bos, canda. Biar gak tegang-tegang amat, kata Riko lagi. Ingat Dav, jangan lupa baca basmalah, kata Mama Dinar sebelum pergi kembali ke tempatnya meninggalkan Davin. Dari sejak masuk hingga duduk di samping Davin, Sira sama sekali tak sanggup untuk menegakkan kepalanya. Gadis itu sedari tadi hanya menunduk saja. Karena kedua mempelai sudah ada di sana, saksi juga sudah menepati tempatnya. Acara pun langsung dimulai karena pihak dari kantor urusan agama harus menikahkan calon pengantin yang lain. Tamu di acara ijab kabul pagi ini tak terlalu banyak. Karena hanya dihadiri dari para sahabat dekat mama keluarga Ardiansyah juga para tetangga Sira. Tangis Sira sudah tak dapat dibendung saat pihak dari KUA mengatakan bahwa walinya diwakilkan padanya. Untuk menikahkan mereka, karena entah di mana ayah Sira saat ini. Masih hidupkah atau sudah mati sama sekali tak ada yang tahu.
Sedih, itu yang Sira rasakan. Jauh di lubuk hatinya sangat menantikan kehadiran sang ayah dalam momen sakral ini. Momen yang tak akan bisa terulang lagi karena hanya akan terjadi satu kali dalam hidupnya. Ibu Lena yang sudah duduk bersama besannya pun juga menangis. Beliau seakan merasakan apa yang dirasakan oleh sang putri. Kamu jahat, Mas. Kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal atas setiap tetes air mata yang telah dikeluarkan oleh putriku, kata Ibu Lena dalam hati. Aku bersumpah, dimanapun kamu saat ini, kamu tak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Katanya lagi dengan hati yang bergemuruh. Ami yang melihat tangan Ibu Lena mengepal dengan tatapan mata yang sendu memandang Sira pun berinisiatif untuk menggenggam tangan ibu dari sahabatnya dan membuat Ibu Lena langsung menoleh. Ami pun menampilkan sebuah senyuman yang membuat Ibu Lena pun ikut tersenyum. Ami dan Benny yang berteman dengan Sira sudah lama, sedikit banyak mengetahui kisah sedih yang dialami sahabatnya itu. Kalimat Al-Fatihah, istighfar serta 2 kalimat syahadat telah diucapkan. Kini tinggal kalimat ijab dan kabul yang akan segera diucapkan. Dengan satu tarikan nafas, akhirnya kalimat sakral itu pun terucap dari bibir Davin dengan begitu lantangnya. Hingga kalimat sah pun meluncur dari mulut para saksi. Alhamdulillah. Semua pun langsung mengucapkan kalimat hamdalah. Untuk pertama kalinya, Sira meraih tangan Davin untuk disalami dan diciumnya. Sebagai tanda baktinya sebagai seorang istri, Davin pun juga mengucapkan doa pertama kalinya dan meniupnya di embun-embun kepala Sira. Baru setelah itu dikecupnya dalam kening wanita halalnya itu. Hingga satu persatu prosesi pun dilakukan dan berjalan dengan sangat lancar. Meskipun harus diwarnai dengan mengharu biru, apalagi saat prosesi sungkeman yang kedua mempelai lakukan pada orang tua mereka. Capek? Tanya Davin yang baru saja masuk ke dalam kamar yang diperuntukkan untuk mereka berdua. Pertama kali masuk Davin melihat Sira yang sedang menyenderkan tubuhnya di sofa. Lumayan, sahut Sira yang langsung menegakkan tubuhnya begitu mendengar suara suaminya. Lebih baik sekarang kamu mandi gih, terus istirahat, kata Davin yang ikut duduk di sebelah Sira. Nanti malam bakal lebih banyak lagi tamu yang datang, sambungnya. Baiklah, sahut Sira yang langsung berdiri dan berjalan dengan lunglai menuju ke arah kamar mandi. Tapi sebelum itu tak lupa dirinya pun mengambil pakaian dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Sebenarnya tak tega juga kalau melihat wanita yang baru beberapa jam lalu menyandang sebagai istrinya begitu lelah. Tapi ya mau bagaimana lagi, semuanya sudah diatur oleh keluarganya. Sambil menunggu Sira selesai, Davin memilih untuk menyadarkan tubuhnya seperti posisi Sira tadi. Bahkan matanya pun juga sudah tertutup saat ini. Dav, panggil Sira dengan pelan begitu keluar dari kamar mandi. Tak mendapatkan respon dari sang empunya, membuat Sira lebih mendekat dan memanggilnya kembali. Bisa saja Sira memanggil dengan suara yang lebih keras.
Namun wanita itu tak ingin jika suaminya itu terkejut sehingga bisa membuatnya pusing. Dav, panggil Sira lagi. Bahkan wanita itu pun juga sama sudah mengulurkan tangannya untuk menepuk lengan Davin agar bangun. Gumam Davin begitu merasa ada yang memegang lengannya. Dav, bangun dulu, kata Sira. Nanti tidurnya diterusin setelah mandi, sambungnya lagi. Mendengar penuturan sang istri membuat Davin langsung membuka kedua matanya. Bahkan menguceknya beberapa kali baru setelah itu berdiri untuk mandi. Sira yang melihat sang suami seperti ngantuk berat pun merasa kasihan sendiri. Dia tahu jika pria yang baru menghalalkannya beberapa jam yang lalu itu akhir-akhir ini begitu sangat sibuk, bahkan bisa dibilang terlalu diforsir bekerja. Davin bekerja keras untuk menyelesaikan segala pekerjaannya sebelum dia tinggal untuk cuti. Dia tak ingin hari liburnya diganggu dengan berbagai macam pekerjaan, sehingga membuat quality time bersama sang istri menjadi terganggu. Dia ingin benar-benar menikmati honeymoon tanpa gangguan apapun. Dia juga tak ingin jika di akhir masa cutinya harus dihadapkan dengan banyaknya tumpukan kertas yang membuat dirinya harus bekerja ekstra. Kan gak lucu jadinya jika pengantin baru harus meninggalkan istrinya untuk lembur setiap malam. Dia bukan lagi seorang lajang, namun saat ini ada perasaan yang harus begitu dia jaga. Siapa bilang jadi pemimpin perusahaan itu enak? Uang mungkin iya. Mereka sangat berkecukupan bahkan lebih, tapi untuk tanggung jawab tentu saja jauh lebih berat. Bagaimanapun mereka harus memikul beban sebab banyak nyawa yang bergantung pada kelangsungan perusahaannya, yang berarti secara tidak langsung juga bergantung padanya. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk Davin membersihkan tubuhnya. Dirinya pun segera menyusul Sira yang sudah lebih dulu membaringkan tubuhnya di ranjang. Tanpa melakukan hal-hal yang romantis terlebih dahulu, mereka berdua pun langsung tertidur dengan lelap saking lelahnya. Apalagi nanti malam harus menghadapi tamu yang lebih banyak lagi. Karena untuk pesta resepsi nanti malam, tamu undangan terdiri dari para rekan bisnis Davin juga Papa Diki, serta para karyawan perusahaan DV yang Davin pimpin, dan pejabat negara pun tak luput dari undangan. Perhelatan besar telah dilakukan oleh keluarga salah satu pebisnis paling disegani di negeri ini. Acara yang digelar pun tak main-main, semuanya diadakan secara megah. Karena yang datang kebanyakan adalah para pebisnis, pejabat serta artis. Maka banyak para pewarta berita yang sudah menunggu di depan lobi hotel untuk merekam siapa saja yang datang untuk dijadikan bahan berita mereka esok hari. Kenapa menunggu di depan? Karena keluarga Ardiansyah sama sekali tak mengizinkan mereka untuk masuk. Mereka sebenarnya merasa acara ini tak perlu dipublikasikan mengingat mereka bukanlah publik figur. Lagian acara ini juga ada yang bersifat privasi sebenarnya. Tapi mau melarang pun juga tak enak. Karena para pencari berita itu juga sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Alhasil beginilah. Hanya boleh di luar saja. Sira dan Davin serta keluarga sudah bersiap dari selepas maghrib tadi.
mengingat acara akan dimulai pada pukul 7:15. Kalau untuk para pria sih enak, cuma cukup pakai pakaian, nyisir-nyisir dikit, pakai parfum. Udah, lah untuk para wanita ini yang ribet. Melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Membuat Mama Dinar dan Ibu Lena menghampiri kamar anak mereka. Loh Jeng, kata Mama Dinar yang baru saja keluar dari kamarnya. Malah berjumpa dengan besannya yang baru juga keluar dari kamar. Kebetulan kamar Mama Dinar, Ibu Lena juga Damar saling bersebelahan. Jeng Dinar, sahut Ibu Lena. Mau kemana Jeng? Tanya Ibu Lena. Mau ke kamar Davin sama Sira. Sahut Mama Dinar yang sudah berjalan menghampiri sang besan. Wah sama, saya juga mau ke sana. Kata Ibu Lena. Kalau begitu ayo Jeng, kita bereng ke sananya. Ajak Mama Dinar. Kedua orang itu pun langsung berjalan bersama menuju pintu yang paling ujung. Kamar yang paling besar di hotel tersebut dan hanya ada satu, yaitu kamar yang diperuntukkan khusus untuk pemilik hotel jika beristirahat di sana. Kamar pribadi milik Davin yang sekarang juga milik Sira. Kedua wanita yang bergelar sebagai seorang ibu itu langsung mengetuk pintu kamar begitu sampai. Dav, Sira, panggil Mama Dinar dari balik pintu. Mendengar ada yang memanggil namanya. Davin yang tadinya tengah sibuk dengan ponsel yang ada di tangannya. Langsung beranjak berdiri untuk membukakan pintu. Begitu terbuka terlihatlah dua sosok wanita cantik yang sangat berarti dalam hidup dirinya dan sang istri. Ibu, Mama, sapa Davin. Mama Dinar pun menelisik penampilan sang putra yang begitu sangat tampan dengan menggunakan tuksedonya. Meskipun Davin dalam kesehariannya menggunakan pakaian formal, namun bagi Mama Dinar kali ini putranya itu jauh terlihat tampan dan begitu karismatik. Putra Mama tampan sekali, puji Mama Dinar dengan tangan yang terukur untuk mengelus salah satu sisi pipi Davin. Mama dan Ibu juga terlihat sangat cantik, puji balik dari Davin. Sira bagaimana? Sudah selesai di makeup belum nak? Tanya Ibu Lena pada menantunya, menantu satu-satunya yang dia miliki. Sudah mau selesai kok Bu, jawab Davin. Silahkan masuk Bu, Ma, kata Davin yang menggeser tubuhnya untuk mempersilahkan Mama Dinar dan Ibu Lena masuk. Ya ampun menantu Mama, cantik sekali, ujar Mama Dinar setelah melihat tampilan Sira dari pantulan cermin. Mendengar pujian dari mertuanya membuat pipi Sira memerah karena tersipu. Sudah mau selesai belum? Tanya Mam Dinar pada tim Mua yang menangani Sira. Tinggal sedikit lagi nyonya besar, sahutnya. Mama Dinar dan Ibu Lena akhirnya memutuskan untuk duduk di sofa menunggu Sira selesai. Mereka akan masuk ke ballroom hotel tempat acara berlangsung secara bersama-sama. Bahkan sebelumnya Mama Dinar pun sudah memberitahu Papa Diki dan Damar untuk menyusul juga ke kamar Davin. Ibu Lena pun juga sudah memberitahu pada Ami dan Benny perihal yang sama. Kedua sahabat Sira itu memang diminta juga untuk istirahat di sana dengan Benny dengan kamar sendiri.
Sedangkan Ami satu kamar sama Ibu Lena. Tak sampai 15 menit, tim MUA pun akhirnya memberitahu jika tugas mereka telah usai dan pamit undur diri. Sekarang kita langsung ke ballroom, tamu undangan sudah banyak yang hadir, kata Mama Dinar. Semuanya pun mengangguk, karena memang ini sudah lebih beberapa menit dari jam yang ditentukan untuk acara. Mama Dinar dan Papa Diki berjalan di depan, kemudian disusul dengan Sira dan Davin dengan didampingi oleh Ibu Lena juga Damar. Barulah di belakang mereka ada Ami dan juga Beni. Tepuk tangan serta kata-kata dari sang pembawa acara langsung mengiringi langkah mereka sejak pertama kali masuk tempat acara. Tenang sayang, ada aku di sini. Bisik Davin saat betul masuk namun merasa tangan sang istri sudah semakin bertambah dingin dari sebelumnya. Tapi aku, shoot, kamu ratunya malam ini adalah cara kita jadi jangan terlalu gugup, oke? Potong Davin. Bersambung.